Di video kemarin, kita telah membahas sedikit tentang Danau Tempe yang berada di Kabupaten Wajo, Sulawesi Selatan. Danau Tempe memang memiliki banyak keunikan dan juga fakta menarik di dalamnya. Rasanya kurang pas kalau tidak kita buatkan satu video khusus yang membahas tentang danau yang satu ini. Tapi sebelum kita lanjutkan, jangan lupa untuk like dan subscribe terlebih dahulu ke channel ini, agar channel ini bisa terus memberikan informasi dan hiburan kepada kita semua. Kalau sudah, langsung saja, mari kita masuk ke pembahasan. Di video saya yang berjudul 30 Keunikan Kabupaten Wajo, saya mengatakan bahwa Danau Tempe berada di Kabupaten Wajo, Sulawesi Selatan. Nyatanya, Danau Tempe tidak hanya meliputi wilayah Wajo saja, tetapi juga Kabupaten Sidrap dan Sopeng. Danau Tempe adalah danau terluas kedua di Pulau Sulawesi, dengan luas mencapai lebih dari 13.000 hektar, menjadikannya seperti lautan di tengah-tengah Pulau Sulawesi. Di Indonesia sendiri, Danau Tempe berada pada urutan ke-8 sebagai danau terbesar di Indonesia. Danau Tempe juga memiliki kedalaman mencapai 5,5 meter. Danau Tempe kerap kali menjadi daya tarik para wisatawan. Keberadaan Danau Tempe menjadi berkah tersendiri untuk masyarakat sekitar. Banyaknya spesies hewan laut yang berada di danau tersebut menjadikan danau tersebut kerap kali jadi tempat warga untuk mencari ikan. Danau Tempe termasuk ke dalam kelompok danau tektonik purba, dikarenakan danau ini terbentuk bersamaan dengan terbentuknya daratan Sulawesi yang berada di atas lempeng benua Australia dan Asia. Dengan kata lain, Danau Tempe memiliki usia yang sama dengan Pulau Sulawesi. Dengan kata lain, Danau Tempe adalah hasil dari terbentuknya Pulau Sulawesi itu sendiri. Danau Tempe pada zaman dulu adalah perairan yang menjadi penghubung antara Selat Makassar, Teluk Bone, dan Teluk Pare-Pare. Perairan tersebut terbentuk di akhir zaman es, kurang lebih 20.000 tahun yang lalu, di mana pada waktu itu es mulai mencair dan mengakibatkan air laut mulai naik. Beranjak dari itu, terjadi pula proses geologis berupa pergeseran dan benturan lempeng tektonik yang menyebabkan terjadinya pengangkatan daratan, dan hal ini berimbas pada Danau Tempe yang terpisah menjadi 3 bagian, yaitu Danau Tempe, Danau Buaya, dan Danau Sidendreng. Danau Tempe merupakan danau banjiran yang dapat berubah bentang alamnya sesuai dengan musim. Jika musim hujan, maka akan terbentuk kompleks Danau Tempe dengan luas mencapai 26 hingga 47.000 hektar. Sebaliknya, jika musim kemarau, maka Danau Tempe akan surut dan terbagi lagi menjadi 3 bagian, sebagaimana yang kita sebutkan di awal tadi. Danau Tempe adalah tempat wisata karena memang memiliki panorama yang indah. Para wisatawan kerap kali berkunjung untuk menyaksikan masyarakat memanfaatkan danau ini. Banyak warga yang menjadi nelayan dan mencari ikan di Danau Tempe ini. Selain itu, kita juga akan menemukan ratusan rumah terapung milik warga dengan berbagai macam ornamen yang menghiasi rumah tersebut. Dulunya, warga memang tinggal di rumah tersebut. Namun makin lama, makin sedikit warga yang tinggal di atas rumah terapung itu. Adapun rumah-rumah terapung itu, kadang hanya mereka sewakan saja kepada para pengunjung yang mau mencoba tinggal di sana. Selain itu, dengan menyewa perahu, maka wisatawan juga dapat berkeliling danau ini. Kita bisa menyaksikan warga yang memancing atau memasang jaring. Ada banyak spesies burung yang terbang melintasi danau ini. Mereka semua berasal dari benua yang berbeda. Selain itu,
Danau ini juga menawarkan kekayaan alam berupa spesies lautnya. Danau Tempe dulunya sempat menjadi danau penghasil ikan terbesar di kawasan Indonesia bagian timur. Meskipun sekarang memang harus diakui kalau jumlah ikan yang dihasilkan kini mengalami penurunan. Danau Tempe tidak hanya kaya akan keindahan alamnya saja. Keberadaan danau ini memang sukses menjadi mata pencaharian masyarakat setempat. Olehnya itu, lahirlah kebudayaan dan tradisi di sekitaran danau tersebut. Masyarakat sekitar Danau Tempe ini memiliki sebuah ritual alias festival yang dinamakan Festival Danau Tempe. Festival ini biasanya diadakan setiap tanggal 23 Agustus, di mana pada festival tersebut terdapat kegiatan atau ritual yang dilakukan oleh para nelayan. Ritual itu bernama Macera Tapareng, atau semacam upacara untuk menyucikan danau dengan tujuan menolak bala. Upacara ini ditandai dengan penyembelihan sapi yang dilakukan oleh ketua nelayan setempat. Proses Macera Tapareng ini dimulai pada malam hari, di mana warga akan membunyikan genderang sepanjang malam hingga dini hari. Kemudian, ritual akan dilanjutkan dengan melepas sesajen pada titik-titik yang dianggap sakral. Di tengah-tengah danau adalah tempat ketua nelayan untuk melepaskan sesajennya sendiri. Pada ritual ini, masyarakat memakai baju khas tradisional suku Bugis, yaitu baju bodo. Apabila kita mencari benang merahnya, maka akan ditemukan kesamaan antara festival Macera Tapareng ini dengan festival Macera Tasi yang ada di Luwu, Sulawesi Selatan. Kapan-kapan kita bahas tentang hal itu. Selain daripada tradisi tersebut, terdapat pula beberapa aturan yang wajib dipatuhi para penduduk yang berada di sekitaran danau ini. Aturan-aturan tersebut antara lain: dilarang menangkap ikan pada Kamis malam hingga Jumat siang, dilarang menyeberangkan mayat di laut, dilarang mencuci kelambu di tengah danau, dilarang menangkap ikan tanpa menutup kepala, dilarang pacaran alias landing di sekitaran danau, serta dilarang menyanyi di danau ketika sedang mencari ikan. Satu-satunya lagu yang boleh dinyanyikan adalah nyanyian pemanggil ikan yang biasa disebut warga dengan istilah elong bale. Apabila ada warga yang melanggar, maka dia harus mengadakan ritual Macera Tapareng dengan biaya yang dia harus tanggung sendiri. Danau Tempe tak ubahnya lautan dan pegunungan yang pasti mempunyai masalah pada ekosistemnya. Pada Danau Tempe selalu terjadi pendangkalan hingga 30 cm di tiap tahunnya. Hal ini mengakibatkan daya tampung danau ini semakin berkurang. Akibatnya, di musim hujan, Danau Tempe kadang meluap dan membanjiri pemukiman warga. Pendangkalan ini disebabkan oleh tanah dan lumpur yang terus terbawa oleh arus sungai yang berada di sekitaran danau. Akibatnya, tanah dan lumpur tersebut masuk ke Danau Tempe dan menumpuk, sehingga mengakibatkan kedalaman danau tersebut semakin menyusut dari waktu ke waktu. Selain itu, pertumbuhan tanaman eceng gondok yang sangat banyak juga turut menyebabkan warga menjadi resah, karena tanaman ini merusak pemukiman warga yang ada di sekitaran danau. Untuk mencegah hal ini, pemerintah telah berupaya dengan membangun tiang panjang dari kayu yang berjejer sepanjang 100 meter. Danau Tempe dulunya adalah penghasil kacang merah besar atau red beans. Kegiatan menghasilkan kacang merah besar ini telah ada sejak abad ke-8 hingga abad ke-14. Kacang ini adalah kacang merah paling mahal di Eropa pada waktu itu. Tanaman kacang ini dulunya bisa dijumpai pada pinggiran Danau Tempe. Dalam bahasa Bugis, kacang merah ini dinamakan cempe. Dari kata cempe inilah warga menamai danau tersebut dengan nama Danau Cempe.
Namun seiring berjalannya waktu, kata cempe ini mulai berubah pengucapannya dan menjadi tempe, sebagaimana yang kita kenal sampai sekarang. Dan itulah tadi pembahasan kita tentang danau tempe dengan segala keunikannya. Kalau ada kelebihan atau kekurangan, silakan dikoreksi di kolom komentar di bawah. Mari sama-sama kita berdiskusi di kolom komentar di bawah. Jangan lupa untuk like ini video. Jangan lupa juga untuk share ini video dan subscribe ke channel ini. Nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan kalau ada video baru yang saya upload di channel ini. Oke, terima kasih banyak sudah menonton video sampai habis dan sampai jumpa. Sampai bertemu lagi di video berikutnya.